Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Kapal induk adalah pangkalan udara maritim raksasa yang memproyeksikan kekuatan angkatan laut sebuah negara. Oleh karena itu, banyak negara seperti China, India, dan AS tetap berinvestasi membangun kapal induk. Pembangunan kapal induk dapat menghabiskan anggaran sekitar 13 miliar dolar atau sekitar 204 triliun rupiah. Dengan lebih dari 2.500 kompartemen, pembangunan kapal induk memerlukan waktu 5 hingga 6 tahun. Pada video kali ini, kita akan melihat pengujian kapal induk menggunakan bom untuk melihat ketahanan kapal dalam medan pertempuran yang real. Di US Navy, kapal induk dan kapal perang wajib melalui tes ketat untuk memastikan kapal mampu memenuhi persyaratan misi di bawah kondisi alam yang keras dan serangan musuh. Tes pertama dikenal sebagai shock trials. Shock trials dilakukan untuk menentukan kemampuan kapal untuk menahan kondisi dalam pertempuran. Full Ship Shock Trials atau FSST dilakukan melalui penggunaan bahan peledak yang diledakkan di air pada jarak yang sangat dekat dari kapal. Ini untuk memastikan tes yang dilakukan mirip dengan situasi pertempuran sebenarnya. Dalam beberapa pengujian, bom seberat 18 ton diledakkan. Ledakan ini akan membuat kapal induk bergetar. Efek ledakan terhadap kapal, para awak, dan fasilitas lainnya dicatat dan dipelajari untuk dapat dilakukan perbaikan. Antara Juni dan Agustus 2021, US Navy melakukan tes ini di lepas pantai Jacksonville, Florida untuk kapal induk USS Gerald R. Ford. Kapal ini diuji dengan 3 ledakan selama 3 bulan masa percobaan. Uji coba ini sangat berbahaya, sampai-sampai ledakannya menimbulkan gempa bumi. Faktanya, efek ledakan bom di kapal USS Gerald R. Ford menimbulkan gempa yang mencengangkan sekitar 3,9 magnitudo gempa alami. Di samping uji ledakan, beberapa tes lainnya juga dilakukan. Salah satunya pengujian sistem peluncuran ketapel. Karena landasan yang pendek, sebagian besar pesawat di kapal induk US Navy menggunakan sistem bantuan ketapel untuk lepas landas atau biasa dikenal sebagai katobar. Sistem ketapel memungkinkan pesawat dapat take off secara cepat dan cukup untuk menghasilkan gaya angkat untuk lepas landas. Sistem ini mendorong pesawat dari 0 sampai 265 km per jam dalam 2 detik. Sementara kabel penangkap, dikenal sebagai cross-deck pendant, terhubung ke sistem hidrolik yang mampu menahan gaya dorong dari pesawat yang melaju sekitar 225 km per jam hingga berhenti total dalam 2 detik. Pengujian sistem ketapel sangat penting agar pesawat dapat take off secara aman dan mendarat dengan selamat di Bandara Mobile di tengah lautan. Pengujian dilakukan dengan melontarkan kendaraan tidak bertenaga dan kendaraan khusus lainnya. Pengujian dilakukan pada 2 sistem ketapel, yakni sistem ketapel bertenaga uap dan sistem ketapel elektromagnetik yang lebih baru. Untuk kemampuan manuver dan kecepatan kapal di laut, kemudi adalah salah satu bagian yang diuji dengan sangat intensif. Pertama, kapal induk akan diarahkan dari air ke dry dock.
Dry dock pada dasarnya adalah garasi kapal, terdiri dari wadah besar yang terhubung ke dermaga. Saat gerbang dry dock dibuka, air akan masuk memenuhi dermaga yang memungkinkan kapal meluncur masuk dengan mudah. Sebagian besar pangkalan Angkatan Laut AS dilengkapi dengan fasilitas dry dock yang rata-rata telah beroperasi selama lebih dari 1 abad. Misalnya adalah Pangkalan Angkatan Laut Yokosuka, merupakan salah satu dry dock tertua di dunia yang telah berusia lebih dari 140 tahun. Dry dock bergaya Prancis ini masih digunakan hingga hari ini oleh Angkatan Laut AS dan Jepang Maritime Self-Defense Force. Mereka membawa kapal ke sini untuk jadwal pemeliharaan reguler. Setelah kapal memasuki dermaga, gerbang akan ditutup rapat. Kemudian beberapa penyelam akan memastikan posisi kapal sesuai dengan keel block dan segel terpasang sebelum air dipompa keluar secara perlahan. Saat kapal akan menyentuh keel block, pompa dikecilkan untuk memastikan garis tengah kapal tepat di sepanjang garis tengah barisan blok. Jika sudah stabil, air akan dikosongkan total. Kemudi di kapal induk yang besar akan mulai terlihat sepenuhnya, dan para insinyur dapat mulai bekerja pada kapal. Proses mengeluarkan kapal-kapal ini dari air untuk pengujian dan pemeliharaan dikenal sebagai Docking Slated Restricted Availability atau disingkat DSRA. Kapal induk buatan Amerika umumnya dibangun dengan 2 kemudi besar berukuran tinggi 9 meter dan panjang 7 meter dengan berat masing-masing 50 ton. Pemeriksaan kemudi kapal induk secara menyeluruh dapat memakan waktu selama berbulan-bulan, termasuk semua kerusakan dan penggantian suku cadang. Sebagai kapal perang yang besar, kemudi adalah mekanisme utama. Fungsinya sangat penting untuk kemampuan manuver kapal yang cepat dalam berbagai situasi. Pandangan Amerika tentang kapal induk mengalami perubahan signifikan setelah peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah perang. Terutama setelah serangan Pearl Harbor pada tahun 1941 dan selama Perang Dunia Kedua. Kapal induk memberikan kemampuan untuk meluncurkan serangan udara jauh ke dalam wilayah musuh, menghancurkan infrastruktur, dan mendukung serangan darat. Kemenangan-kemenangan penting Amerika seperti pertempuran Midway menunjukkan pentingnya kapal induk dalam perang modern. Sejak tahun 1945, kapal induk tetap menjadi simbol utama kekuatan dan proyektor kekuatan utama Amerika Serikat di lautan di seluruh dunia. Pasca Perang Dunia Kedua berakhir, terdapat pergantian generasi pelaut, pergantian presiden dan pemerintahan, serta perubahan yang terjadi pada kapal induk AS. Angkatan Laut Amerika memasuki abad ke-21 dengan armada yang dilengkapi oleh kapal-kapal terbesar dalam kelasnya, yaitu kelas Nimitz. Namun, meski dikembangkan pada tahun 1970-an, kapal-kapal raksasa ini telah menjadi usang dan akan segera digantikan oleh generasi penerusnya, yakni Gerald R. Ford.
USS Gerald R. Ford CVN-78 adalah kapal pertama dari generasi baru kapal induk nuklir. Dinamai dari Presiden AS ke-38 Gerald R. Ford, yang selama Perang Dunia Kedua bertugas di salah satu kapal induk Angkatan Laut Pasifik. Sejarah kapal ini dimulai pada tahun 2005 dengan penandatanganan kontrak bersejarah antara Angkatan Laut AS dan Northrop Grumman Shipbuilding untuk menciptakan kapal pertama dari kelas baru. Kil raksasa ini diletakkan pada tahun 2009 di galangan kapal Newport News di Virginia. Untuk mempercepat pekerjaan, galangan kapal menggunakan metodologi yang sudah cukup umum dalam merakit kapal besar dari blok-blok prefabrikasi. Seluruh bagian dibuat di pabrik, lalu dipasang di kapal seperti Lego. Pada tahun 2013, perakitan struktur utama hampir selesai. Sekitar 500 blok elemen kapal disatukan dengan pengelasan di dermaga. Pada akhir Januari 2013, sebuah menara kapal seberat 555 ton dipasang di dek. Menara ini adalah tempat di mana kendali utama kapal dan operasi udara dilakukan. Beberapa bulan kemudian, kapal induk menerima 4 baling-baling seberat 30 ton. Segera setelah itu, pekerjaan instalasi internal dimulai, yang sama menantangnya dengan perakitan lambung kapal induk. Sementara di dalam kapal, ratusan pekerja merakit dan meluncurkan jumlah peralatan yang luar biasa. Sementara dari luar terlihat seperti kapal induk yang hampir selesai, terutama setelah pengecatan lambung. Dibutuhkan 757.000 liter cat untuk memberinya warna abu-abu klasik. Pada musim gugur tahun 2013, kapal tersebut diberi nama resminya, yakni CVN-78 Gerald R. Ford. Kemudian, dalam upacara peluncuran, Putri Presiden Ford memecahkan botol sampahnya di atas lambung kapal. Dalam upacara ini, terdapat simbolisme penting lainnya. Sebagai bagian dari armada, kapal induk baru ini menggantikan USS Enterprise, yang merupakan perwakilan pertama dari jenis kapal yang dilengkapi dengan pembangkit listrik nuklir. Setelah melayani lebih dari 50 tahun, kapal veteran ini pensiun dan meninggalkan armada. Namun, penggantinya mengalami penundaan. Pada awalnya, Gerald R. Ford seharusnya menjadi bagian dari Angkatan Laut pada tahun 2013. Tetapi karena kesulitan dalam perakitan dan pengujian, rencana ini tergeser. Dengan peningkatan waktu pembuatan, biaya pun meningkat, mencapai jumlah 12,8 miliar dolar dan menjadikan Gerald R. Ford sebagai kapal termahal yang pernah dibangun. Masalah dan penundaan utamanya disebabkan oleh komplikasi dalam mengimplementasikan sejumlah sistem yang benar-benar baru yang sebelumnya tidak pernah digunakan pada kapal induk. Struktur keseluruhan kapal sudah siap selama beberapa tahun, sementara sistem internal sedang dikembangkan.
Sistem-sistem yang terdapat di dalam kapal adalah inovasi utama dari kapal ini. Secara eksternal, kapal induk kelas Ford tidak terlalu berbeda dari kapal-kapal kelas Nimitz. Kapal baru ini memiliki panjang 333 meter, sama seperti pendahulunya George H.W. Bush yang merupakan Nimitz terbaru. Beratnya hampir sama, sekitar 100.000 ton. Perbedaan visual yang paling mencolok adalah menara yang direkayasa ulang dengan tinggi lebih dari 6 meter dan memakan area yang lebih kecil di dek. Selain itu, menara juga digeser ke belakang. Tata letak ini memungkinkan untuk merancang ulang dek dan membuatnya lebih besar tanpa meningkatkan dimensi kapal. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak begitu terlihat dari luar. Tetapi dengan semua kesamaannya, isi kapal ini benar-benar baru dan jauh lebih efisien. Gerald R. Ford dilengkapi dengan sistem pengendalian ruang udara yang paling kompleks, yang memungkinkan tidak hanya untuk mengarahkan pesawat dan helikopter, tetapi juga memantau bagian besar langit di atas armada. Inti dari kompleks ini adalah sekelompok radar arah aktif elektronik terbaru. Stasiun-stasiun seperti ini jauh lebih efisien daripada yang klasik dan hanya digunakan pada beberapa pesawat militer serta kapal-kapal terbaru. Dalam pekerjaan dengan kelompok udara yang merupakan senjata utama dari sebuah kapal induk, inovasi terletak pada penggantian katapel uap yang sudah lama dengan sistem peluncuran pesawat elektromagnetik yang baru. Uji coba pertama dari EMALS di kapal dilakukan pada tahun 2015. Katapel elektromagnetik ini adalah preseden pertama dari penggunaan sistem semacam itu pada kapal-kapal militer. Mereka jauh lebih efisien daripada peluncur uap, lebih mudah dioperasikan, dan lebih ringkas. Selain itu, katapel semacam ini lebih fleksibel dan bekerja dalam rentang massa yang lebih besar, yang akan memungkinkan peluncuran optimal, baik pesawat berat maupun drone ringan. Jumlah pesawat yang mampu diluncurkan oleh Gerald R. Ford dalam sehari meningkat sebesar 1/4, dan jumlah personel yang diperlukan untuk operasinya secara signifikan berkurang. Hal yang sama berlaku untuk banyak sistem lainnya. Dengan kesamaan visual terhadap Nimitz, Ford jauh lebih terkomputerisasi. Yang jelas, kapal-kapal generasi sebelumnya dibuat pada tahun 1970-an. Ketika internet bahkan belum diciptakan. Sekarang teknologinya benar-benar berbeda dari kapal-kapal generasi sebelumnya. Dalam menghadapi persyaratan baru ini, Ford menerima jaringan kabel paling kompleks dengan panjang total lebih dari 3.000 km ditambah sekitar 1.200 km dari kabel serat optik. Secara umum, berkat kemajuan teknis ini, jumlah awak kapal sangat berkurang. Kapal kelas Nimitz membutuhkan kru lebih dari 3.500 orang. Ini belum termasuk kelompok udara. Sementara Ford membutuhkan kurang dari 2.600 orang. Ini hampir 900 orang lebih sedikit. Mengingat bahwa volume internal tetap sama, para insinyur berhasil membuat kapal lebih nyaman bagi para pelaut. Keuntungan penting lainnya adalah jantung dari Ford, atau lebih tepatnya, 2 jantung nuklir. Kapal dilengkapi dengan 2 reaktor nuklir terbaru A1B, yang diciptakan khusus oleh Bechtel Corporation.
Salah satu masalah utama Nimitz dalam beberapa tahun terakhir adalah reaktornya. Westinghouse E4W cukup baik untuk masanya, tetapi sistem onboard yang diperbarui ternyata memakan daya listrik, dan kemampuan reaktor dengan desain lama terkadang kurang memadai. Reaktor baru memiliki daya termal hingga 700 MW, yang mana ini 25% lebih tinggi daripada pendahulunya. Namun, daya tambahan tersebut hampir seluruhnya digunakan untuk produksi listrik. Menurut indikator ini, Ford melampaui Nimitz beberapa kali lipat. Daya tambahan diperlukan tidak hanya untuk memenuhi persyaratan modern peralatan di kapal seperti katapel elektromagnetik, tetapi juga untuk bekerja dengan sistem-sistem canggih, seperti sistem pertahanan udara laser, yang di masa depan dapat menggantikan sistem senjata jarak dekat Phalanx. Masalah dengan modernisasi Nimitz lama dengan teknologi baru menjadi pelajaran bagi pembangun kapal. Selama penciptaan kelas Ford, awalnya diperhitungkan bahwa kapal akan terus ditingkatkan sepanjang waktu. Sistem-sistem ini serta sejumlah elemen baru lainnya memerlukan studi dan pengujian tambahan yang menyebabkan penundaan dalam konstruksi kapal induk. Sebenarnya, kapal baru siap diuji pada tahun 2017. Pada musim semi 2017, kapal induk pertama kali mulai berlayar menggunakan pembangkit listrik sendiri dan segera memulai uji coba di laut. Akhirnya, setelah menyelesaikan tahap pengujian utama, galangan kapal Newport News mengirimkan kapal induk nuklir Gerald R. Ford kepada Angkatan Laut Amerika Serikat. Total ada sekitar 5.000 pekerja galangan kapal yang bekerja pada kapal tersebut. Meski demikian, perbaikan dan beberapa pengujian kapal terus berlanjut. Pada tahap awal, kapal ini menerima kelompok udara sebanyak 75 pesawat dan helikopter. Inti dari kelompok ini tentunya akan berisi jet tempur F-35 dan berbagai modifikasi dari FA-18, serta banyak mesin terbang lainnya, ditambah awak penuh sekitar 4.500 orang. Kapal induk kelas Ford akan beroperasi sebagai bagian dari armada setidaknya selama 50 tahun. Saat ini galangan kapal di AS telah mulai bekerja pada kapal Ford Class lainnya, dan diperkirakan akan ada 10 kapal induk yang diserahkan, di mana 5 diantaranya sudah dipesan. Saat ini 2 diantaranya sedang dibangun sekaligus, yakni CVN-79 John F. Kennedy dan CVN-80 Enterprise. Menurut perhitungan kasar, sebuah kelompok 3 kapal induk yang sepenuhnya lengkap akan menghabiskan biaya sekitar 42 miliar dolar dari Pentagon, atau sekitar 630 triliun rupiah. Kelas Gerald R. Ford mewakili generasi baru kapal induk yang menggabungkan teknologi paling mutakhir dalam desain dan operasi militer. Kapal-kapal ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan pertahanan dan proyeksi kekuatan udara Amerika Serikat di masa depan.
Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Nest On.